Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan transformasi geometri dengan mengangkat topik dilatasi. Kok ada gambar Doraemon sih? Nah, kenapa ini diawali dengan gambar Doraemon? Nah, nanti kalian akan tahu ya kenapa materi dilatasi ini ya kok gambarnya ada Doraemonnya. Oke. Ini pemanfaatan eh, di kehidupan sehari-hari ya yang ada kaitannya dengan dilatasi. Ini ada beberapa gambar. Yang pertama ini tentang arsitektur atau teknik sipil mungkin ya. Nah, itu ada gambar-gambar kan. Itu hanya penampakan dalam gambar ya, diperkecil. Kalau aslinya kan pasti lebih besar daripada gambar itu ya. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan dilatasi. Terus gambar peta. Aslinya gambar peta Indonesia, ini kan peta Indonesia nih, aslinya di negara kita pasti luas banget kan, nggak bisa kita jelajahi seluruhnya gitu ya. Nah, jadi ini contoh penerapan dilatasi. Ya, kita bawa gambaran Indonesia dalam bentuk yang lebih kecil. Nah, globe juga nih, bola dunia. Nah, aslinya kan besar banget ya. Jadi ini adalah miniaturnya lah. Terus pas foto nih, ada beberapa macam ukuran. Nah, aslinya kan kita gede ya, orangnya yang aslinya besar banget. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan dilatasi juga tanpa kita sadari loh. Oh ternyata ada ya dilatasinya di situ. Nah, terus ini mesin fotokopi. Mesin fotokopi kan bisa memperkecil tulisan, bisa diperbesar juga, ya kan? Mikroskop. Mikroskop waktu kalian di lab biologi nih, mungkin pernah menggunakan mikroskop ya, benda yang sangat kecil yang nggak kelihatan dengan kasat mata, kalau dengan mikroskop kan bisa jadi terlihat, bisa lebih besar. Nah ini juga nih ronsen, nah itu bisa digedein nanti, jadi dokter bisa menganalisa penyakit-penyakit kita ya. Nah penyakit-penyakit atau apa kayak gitu kan, dari hasil ronsen ini bisa diperbesar itu. Nah, dan masih banyak pemanfaatan lainnya. Tujuan pembelajarannya ini nanti kita bisa skip saja ya. Kalian akan mengenali sifat dasar dari dilatasi, terus menentukan bayangannya. Ya, nah bayangan dilatasi itu nanti dua macam, tergantung dari pusatnya. Pusatnya ada yang 0,0, ada juga pusatnya di A, B. Nah, jadi ada dua macam nanti yang akan dipelajari ya. Nah, dilatasi. Apa sih dilatasi itu? Nah, dilatasi itu adalah transformasi yang menghasilkan bayangan tanpa merubah bentuk semula. Namun ukurannya berubah, dapat membesar atau mengecil. Jadi terjadi perubahan skala atau perubahan ukurannya. Nah, ini notasinya ya, D, O, K. Jadi O itu kita anggap sebagai titik pusat dilatasi, sedangkan K disebut faktor skala. Jadi faktor skala itu bilangan real yang bukan nol. Bisa berupa pecahan, bisa bilangan bulat, bisa negatif juga ya. Nah, nanti ada angkanya itu. Kalau O tadi simbol untuk titik pusat. Nanti namanya bisa ganti-ganti, bukan O aja. Bisa A, B, C, atau ada koordinatnya nanti ya. Ya, jadi intinya dilatasi itu eh, bayangannya itu bentuknya seperti semula, tapi ukurannya berubah, ya, membesar atau mengecil. Nah, maka dari itu, ini saya kaitkan dengan gambar ini tadi ya. Kenapa diawali tadi dengan gambar Doraemon ini? Tuh, lihat Doraemonnya tuh bawa apa sih? Mungkin kalian yang pecinta Doraemon ya, yang suka nonton kartun Doraemon, tentu tahu ini center ajaib, ya kan? Center pembesar atau pengecil ya, bisa mengubah ukuran. Nah, jadi di sini ada konsep dilatasinya nih.
benda ini ya, kalau ada beneran benda ini ya, bisa memperbesar objek atau mengecilkan objek, gitu ya. Nah, terowongan Gulliver, pernah nggak nih nonton kartun Doraemon yang episodenya menggunakan terowongan Gulliver? Nah, jadi ceritanya kalau Doraemonnya masuk, ya misalnya nih, Doraemon masuk. Nah, nanti dia keluarnya jadi kecil. Tuh, ada kan gambar yang kecil. Atau nanti sebaliknya, masuk dari lubang yang kecil, nanti dia membesar lagi, kembali ke semula. Nah, jadi ada konsep dilatasinya di gambar ini. Ya, andaikan beneran ada bendanya ya. Nah, tapi ini tadi kan sudah dijelaskan pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari yang realnya seperti ini. Dan masih banyak lagi. Silahkan kalian cari ya, kalian gali di mana sih pemanfaatan dilatasi di kehidupan kita. Tapi kita tuh kadang nggak sadar kita pernah menggunakan bendanya, pernah lihat, ya, pernah memakai, tapi kita nggak tahu itu ternyata ada konsep-konsep matematisnya di sana gitu. Kayak kita kembali ke sini tadi ya. Jadi O tadi simbol dari pusat dilatasi, nanti simbolnya bisa ganti-ganti kok, bukan O saja ya, bisa yang lain. Sedangkan K itu faktor skala. Nah, ini kaitannya nanti dengan gambar titik O atau si pusat tadi, terus P titik semula, P aksen itu bayangannya. Nah, itu letaknya dalam satu garis yang sama. Segaris itu istilahnya ya. Segaris di garis yang sama maksudnya. Terus panjang O ke bayangan, O P aksen, panjangnya sama dengan K kali panjang O ke P. Oke, biar lebih jelas kita perhatikan gambar ini ya. Nah, jadi O itu titik pusat, P titik semula, P aksen bayangannya. Mereka berada di garis yang sama, ya. Nah, terus untuk nilai faktor skala itu ada beberapa macam kemungkinan. Kalau K-nya lebih dari satu, misalkan dua, tiga, ya, atau dua setengah, ya pokoknya yang lebih dari satu. Nah, nanti bayangannya makin jauh. Nah, jadi posisinya O titik pusat, ini P, lalu P aksen, makin jauh P aksennya. Kalau K-nya berupa eh, nilai yang di antara 0 sampai 1, ya antara 0 sampai 1 misalkan 0,5 atau setengah, atau sepertiga, seperempat, ya pokoknya yang 0,0, sekian gitu. Nah, itu malah jadinya makin dekat P aksennya. Jadi posisinya seperti ini, O, P aksen, baru P. Jadi bayangannya itu malah mendekati ke pusat. O, P aksen, lalu P yang titik semula. Terus kalau K-nya negatif, nanti arahnya malah berlawanan. Ya, jadi berlawanan kayak gini. Nah, jadi melawan arah. P-nya ada di atas, P aksennya malah ke bawah. Berlawanan arah. Oke. Nah, ini ada contoh yang berupa benda ya, gambar objek. Nah, gambar yang pertama ini yang sebelah kiri, gambar semulanya misalkan yang kecil, W yang kecil. Nah, bayangannya malah yang besar. Nah, ini kapan terjadinya? Kalau K melebihi satu. K-nya lebih dari satu. Ya, berarti objeknya akan membesar. Nilai K lebih dari satu. Terus kalau sebaliknya, yang semulanya yang besar, ya benda semulanya besar, bayangannya ternyata mengecil, lebih kecil, berarti itu nilai K-nya antara 0 dan 1. 0, sekian gitu. Nah, itu objeknya akan mengecil. Oke, sekarang kita masuk ke rumus-rumusnya ya. Dilatasi dengan pusat 0,0. Nah, tadi di awal sudah saya jelasin bahwa kita akan mempelajari cara menentukan bayangan oleh dilatasi itu terbagi dua, tergantung dari pusatnya. Nah, yang pertama pusat 0,0. Nah, itu kalian boleh nulisnya seperti ini ya. X aksen ya, koma y aksen itu bayangan diperoleh dari faktor skala K dikali titik semula X, Y. Nah, jadi tinggal dikalikan saja dengan faktor skalanya. K kali X, K kali Y. Jadi X aksen itu adalah K kali X
Y aksen adalah K kali Y. Ya, jadi yang semula XY-nya berapa dikali dengan faktor skalanya. Nah, kalau mau ditulis dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, K00K dikali XY. Nah, masih ingat kan kalian ya jenis-jenis matriks K00K ini disebut matriks skalar. Nah, itu matriks skalar. Kalau kalian kali, nanti hasilnya jadi KX, KY. Sama saja dengan cara penulisan yang pertama tadi. Nah, kalian lebih mudahnya yang mana? Sama aja konsepnya ya. Oke, ini contohnya kita punya suatu persegi panjang nih. Nah, berdasarkan gambar ini ada 4 titik ya, 4 titik sudut A, B, C, D. Nah, kita mau menentukan bayangan dari persegi panjang ABCD karena dilatasi D, O, 2. Nah, apa tadi maksudnya ini? O itu sebagai titik pusat dilatasi, 2-nya sebagai faktor skala. Ya. Nah, di sini O itu biasanya simbol untuk 0,0. Ya, O itu biasanya simbol untuk 0,0 sebagai pusat dilatasinya. Nah, faktor skalanya adalah 2. Kita daftar dulu koordinat yang diberikan, ya koordinat titik sudut. A 3,1, B 6,1, C 6,3, D 3,3. Nah, koordinatnya udah lengkap, faktor skalanya 2. Nah, itu berarti titik semula tinggal dikalikan dengan 2. Ya, misalnya A aksen 2 dikali 3,1. Titik semulanya kan 3,1. Udah langsung dapat nih 6,2. Ya, semuanya dikali dengan 2. Nah, begitu pula untuk B aksen. 2, ini faktor skalanya, kali titik B yang semula 6,1. Sehingga diperoleh 12,2. Titik C aksen sama dengan 2 dikali titik C yang semula 6,3 menjadi 12,6. Dan terakhir D aksen 2 dikali 3,3 diperoleh 6,6. Nah, lengkap sudah ya. Ada 4 buah titik, bayangannya sekian. Nah, coba kita cek dengan gambar. A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, ini gambarnya ya, yang warna hijau. Apa yang terjadi nih? Gambar semula yang warna pink, ini sengaja ya saya bedakan warnanya supaya kita bisa mengetahui, oh ini yang semula nih, ini bayangannya yang sudah berupa hasil dilatasi. Perbedaannya apa? Nah, bentuknya masih sama, ya bentuknya masih sama berupa persegi panjang, tidak berubah kan menjadi lingkaran, jadi segitiga atau yang lain ya masih persegi panjang. Namun ukurannya jadi lebih besar. Ya kan sisi-sisinya jadi lebih panjang nih. Nah, luasnya berarti lebih besar. Nah, coba kita cek ya luasnya. Luas bayangannya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kalian lihat ini panjangnya berapa? Hitung aja kotak-kotaknya ya. Dari A aksen sampai B aksen. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Lalu lebarnya ke atas 1, 2, 3, 4. Nah, 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, itu luas bayangannya. Nah, sedangkan luas yang semula, yang pink, yang warna pink, panjangnya 3, lebarnya 2. 3 kali 2 adalah 6. Nah, kelihatan kan bahwa bayangan 24, sedangkan yang luas semula 6. Berarti bayangannya membesar. Kenapa membesar? Karena skalanya tadi adalah 2. Nah, jadi kalau kita hubungkan nih, ya, luas bayangan biasanya disimbolkan dengan L aksen. Jadi L aksen itu luas bayangan ya, sama dengan K kuadrat dikali luas semula. K-nya itu faktor skala. Faktor skalanya kan 2 tadi ya, 2 kuadrat dikali luas semulanya 6. Nah, 2 kuadrat adalah 4, 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, jadi
Nanti bisa kita simpulkan ya, L aksen atau luas bayangan itu adalah K kuadrat dikali luas semula, kali L. Nah, jadi jangan lupa ya, K-nya di kuadrat. Ya, faktor skalanya kita kuadratkan. Nah, ini berlaku secara umum. Terserah nih, mau luas persegi panjang, segitiga, atau bangun-bangun yang lain itu bisa menggunakan rumus ini. Ya, luas semula kali dengan K kuadrat. Nanti diperoleh luas bayangannya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kita menggambar. Karena kadang kalau skalanya besar, gambarnya pun akan semakin besar. Yang tadi aja skalanya kan 2 nih, baru 2 loh. Skalanya udah jadi gede kayak gini kan gambarnya. Apalagi kalau misalkan skala 5, skala 10, besar banget. Oke, contoh berikutnya, tentukan bayangan garis Y sama dengan 4X tambah 1 karena dilatasi D O,3. Nah, D O,3 ini artinya kan pusatnya di 0,0 dan faktor skalanya 3. Oke. Ya, saya tulis rumusnya dulu. Saya nulis yang begini. K kali X, Y. KX, KY. K-nya ganti dengan 3. Jadi diperoleh 3X, 3Y. XY-nya nggak bisa kita ganti. Beda dengan contoh sebelumnya. Karena di sini kan kita punya garis, bukan titik ya. Nah, jadi X-nya tetap aja. 3 kali X, 3 kali Y. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa X aksen itu sama dengan 3X. Ya. Nah, yang kita perlukan adalah nilai X saja ya. X-nya apa nih? X adalah X aksen per 3. Semuanya kita bagi 3. Terus satu lagi, Y aksen sama dengan 3 kali Y. Jadi kalau Y saja apa? Y aksen dibagi 3. Nah, semuanya bagi 3 ya. Nah, nilai X dan Y yang kita peroleh ini akan kita substitusikan ke persamaan garis. Jadi ingat ya, kalau mau substitusi, itu X dan Y. Ya, cari dulu X dan Y. X-nya sama dengan apa? Y-nya sama dengan apa? Jadi jangan X aksen dan Y aksennya yang kalian substitusi. Ya, di bolak-balik dulu lah, diutak-atik. X sama dengan X aksen per 3, Y sama dengan Y aksen per 3. Nah, ini yang kita substitusikan. Ganti Y-nya jadi Y aksen per 3, X-nya juga ganti menjadi X aksen per 3. Nah, ini kan jadi ada per-pertiganya ya. Nah, kalau dirasa nggak enak dilihat, terus juga misalkan pilihan ganda, tidak ada jawaban seperti ini. Nah, diapakan nih? Bukan berarti kalian salah, tapi kita perlu step berikutnya. Ya, kalau opsi pilihan ganda belum ada begini, kita apain? Kedua ruas dikali dengan 3 ya. Kali semuanya dengan 3. Nah, jadinya Y aksen per 3 dikali 3 kan tinggal Y aksen saja. 4X aksen per 3 kali sama 3 hilang per 3-nya. Kan jadi 1 tuh. Jadinya 4X aksen saja. Nah, terus plus 1 yang di belakang, jangan lupa dikali 3 juga. Menjadi plus 3. Nah, kalau begini kan enak nih dilihat. Ya. Nah, jadi ini adalah bayangannya. Y aksen sama dengan 4X aksen plus 3. Nah, nanti aksen-aksennya waktu menyimpulkan boleh dihilangkan. Nah, dapat sudah kita bayangan garisnya. Oke, nah sekarang masuk ke bagian B ya, yang pusatnya adalah A, B. Jadi pusat dilatasinya berupa titik koordinat yang bukan 0,0. Nah, ini agak sedikit lebih panjang rumusnya ya. X aksen, Y aksen sama dengan K kali X min A, Y min B. Nah, jadi X, Y-nya itu kalian kurang dengan pusat. X dikurang A, Y dikurang B. Nah, lalu nanti ditambah A, B. Terakhir ya, paling terakhir.
ditambah lagi dengan titik pusat tadi A, B. Nah, ini kalau mau dipisah seperti ini, X aksen sama dengan K kali X min A, lalu tambah A. Sedangkan Y aksen adalah K kali Y min B tambah B. Kalau ditulis dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, boleh K kali X min A, Y min B, baru ditambah AB, atau dalam bentuk matriks skalar K, 0, 0, K. Ya. Nah, yang mana yang kalian mudah diingat aja. Ya. Nah, jadi boleh K saja atau dalam bentuk perkalian apa matriks skalar K, 0, 0, K. Oke, kita lihat contohnya ya. Tentukan bayangan dari titik M 4, negatif 6 oleh dilatasi D P 1,2, setengah. Nah, apa ini maksudnya? P 1,2 itu sebagai pusat dilatasinya. Jadi dia AB-nya itu 1,2. Sedangkan setengah yang di belakang itu sebagai faktor skala. Oke, ini saya nulis rumusnya begini ya. K kali X min A, Y min B ditambah AB. Nah, faktor skalanya setengah, kalian ganti. X dengan Y-nya apa ini? X, Y itu titik semula. 4, negatif 6. Jadi X-nya ganti 4, Y-nya ganti negatif 6. Dikurang A, dikurang B ini kan. AB ini apa? AB itu titik pusat tadi. X min A, berarti 4 dikurang 1. Y min B, Y-nya adalah min 6 dikurang 2. Nah, terakhir tambah AB, ditambah 1,2. Nah, yang kalian kerjakan duluan yang mana? Yang pengurangannya. Ya, 4 kurang 1 jadi 3, min 6 dikurang 2, min 8. Nah, lalu kali dengan faktor skala setengah. Nah, ini dikali dulu dengan setengah. Semuanya ya kali setengah ya, yang di bagian depan. Setengah kali 3 jadi 3/2. Setengah kali min 8 jadi min 4. Nah, udah beres tuh perkalian dengan setengah. Terakhir baru tambah dengan AB atau dengan pusatnya tadi 1,2. Nah, 3/2 tambah 1, min 4 ditambah 2. Nah, itu dihitung 5/2, min 2. Nah, itu dia bayangannya ya setelah dilatasi. Atau cara penulisan yang lain dalam bentuk matriks juga boleh, silahkan. Nah, kalau kalian lebih suka kayak gini, boleh ya, silahkan. Saya lebih suka yang matriks. Karena matriks ini lebih enak dilihat menurut saya ya. Dan juga bermanfaat kalau kita sudah membahas komposisi. Itu lebih gampang pakai bentuk matriks. Nah, jadi K kali X min A, Y min B ditambah AB. K-nya adalah faktor skala setengah. X-nya tadi ingat diganti dengan titik semula 4, negatif 6. Nah, ini XY ya, titik semula si M-nya itu. Dikurang AB, kurang dengan si titik pusat. A-nya 1, B-nya 2. Nah, terakhir baru tambah AB lagi. Tambah 1, 2. Nah, kerjakan dulu pengurangannya. Ya, mirip aja kayak tadi, cuma nulisnya aja sih beda. Ini pakai matriks. Terus udah dikurang, baru kali dengan setengah. Faktor skalanya setengah. Kali semua. Nah, terakhir baru tambah lagi dengan AB atau dengan pusat dilatasinya. Nah, hasilnya sama saja, ya kan? 5/2, negatif 2. Hanya bentuk penulisannya aja. Yang pertama bentuknya kayak satu baris, kalau yang bentuk matriks yang di sebelah kanan ini jadi bentuk kolom gitu. Nah, kalian lebih suka yang mana? Oke, next contoh keempat, bayangan dari garis Y sama dengan 3x min 9 oleh dilatasi D P 1,2, setengah. Nah, ini garis nih yang mau kita dilatasi. Ya, pusatnya 1,2, faktor skalanya setengah. Nah, ini rumusnya mirip dengan yang tadi. Hanya saja bedanya apa? X, Y-nya nggak bisa kita ganti.
Karena di sini garis yang kita punya. Ya, jadi biasanya kalau garis, X-nya tetap jangan diganti. Nah, ini K-nya setengah. A sama B-nya bisa kita ganti ya, sesuai pusat dilatasi. A-nya 1, B-nya 2. Nah, terus ini kan X-nya masih tetap X ya. Kita kali setengah. X min 1 per 2, Y min 2 per 2. Nah, saya nulisnya seperti ini. Nah, baru ditambah dengan 1,2. X min 1 per 2 ditambah 1, Y min 2 per 2 ditambah 2. Hati-hati dalam menyamakan penyebut ya. Nah, ini samakan dulu penyebutnya. Si 1 itu adalah 2 per 2, sedangkan 2 ini plus 2 itu jadi 4 per 2. Samakan penyebut supaya sama per 2 gitu. Nah, baru boleh di utak-atik bisa ditambah nih. X tambah 1 per 2, Y plus 2 per 2. Nah, ya. Nah, dari sini kita dapat bahwa X aksen sama dengan X plus 1 per 2. Nah, yang kita perlukan untuk substitusi nanti ya, berikutnya kan nanti kita substitusi ke garis. Itu kita perlu X-nya. Nah, kita hilangkan per 2-nya. Diapain? Dikali 2. Ya, kali 2, jadinya 2X aksen sama dengan X plus 1. Per 2-nya hilang dari ruas kanan. X plus 1. Nah, lalu satunya lagi yang dihilangkan. Ya, plus 1 lawannya adalah min 1. Nah, jadi 2X aksen min 1 itu sama dengan X. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapatkan nilai Y. Nah, dari sini kita kan punya Y aksen sama dengan Y plus 2 per 2. Nah, untuk menghilangkan per 2, itu dikali 2. Ingat ya, bagi lawannya adalah kali. Nah, jadi 2 kali Y aksen sama dengan Y plus 2. Nah, hilangkan plus 2-nya. Lawannya tambah adalah kurang. 2Y aksen kurang 2. Sama dengan Y. Nah, di sini kita sudah memiliki nilai X dan nilai Y. Ya, bisa kita tukar cara nulisnya kayak gini. X sama dengan 2X aksen min 1 dan Y sama dengan 2Y aksen min 2. Nah, ini sudah siap kita substitusikan ke garis semula. Garis semula adalah Y sama dengan 3X kurang 9. Nah, kita ganti Y-nya. Apa tadi Y-nya? 2Y aksen min 2. Sedangkan X diganti menjadi 2X aksen min 1. Nah, untuk yang ini harus ada kurungnya ya. Kenapa? Karena nanti 3 kita distributifkan. Ya, kita kali dengan sifat distributif. Jadi menyebar nanti 3-nya. 3 kali 2X aksen menjadi 6X aksen. 3 kali negatif 1 min 3. Kalau kalian tanpa kurung, kemungkinan besar distributif perkaliannya lupa. Jadinya masih min 1. Nah, itu salah jadinya. Ya, jadi jangan lupa ada tanda kurungnya dulu. Nah, lalu kita utak-atik, konstantanya kita bisa kumpulkan di sebelah kanan. Jadi min 2 itu lawannya kan plus 2. Ya, 6X aksen, min 3 kurang 9, min 12. Nah, ini saya salah ketik nih. Bentar ya, diralat. Oke, ini kita sudah diperbaiki. Min 3 kurang 9, min 12. Terus min 2 dari sebelah kiri, yang ini saya hilangkan ya dari ruas kiri, berarti lawannya adalah plus 2. Min 12 tambah 2 menjadi min 10. Nah, kita peroleh 2Y aksen sama dengan 6X aksen kurang 10. Nah, terus kita pengen jadi Y aksen saja. Biasanya di pilihan ganda ya, di opsi pilihan ganda itu dia yang paling sederhana. Nah, ini kan bisa kita bagi dua lagi nih. Y aksen sama dengan 6 dibagi 2 kan 3. 3 aksen jadinya. Min 10 dibagi 2 jadi min 5. Nah, jadi saat membagi 2 itu harus semuanya ya. Harus semuanya. Nah, nanti bisa kita simpulkan nih sudah. Bayangannya adalah Y sama dengan 3X kurang 5.
Oke, demikian ya contohnya. Semoga bisa dipahami. Perbanyak latihan, insya Allah pasti bisa. Terima kasih.